Nama saya Dewi Fitria dari 12 IPS 3. 1. Kerajinan yang mau dijadikan usaha. Kerajinan yang mau dijadikan usaha adalah frozen food. Nomor 2. Apa yang dikembangkan dalam produk ini? Frozen food adalah suatu alternatif pangan yang baik bagi ketersediaan protein dengan cara membekukan makanan dengan tujuan mengawetkan makanan hingga siap dimakan. Saat ini sudah banyak sekali jenis frozen food yang beredar, mulai dari olahan ayam, ikan, buah, dan bahkan sayur yang dijadikan frozen food. Dalam sejarahnya, makanan beku atau frozen food sudah ada sejak sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, ketika masyarakat Cina kuno mulai bisa menggunakan es untuk mempertahankan makanannya di sepanjang musim dingin. Begitu pula orang Romawi yang dapat menggunakan salju untuk membekukan makanannya. Mengingat jumlah penduduk Indonesia menempati jumlah terbesar keempat di dunia, saat ini merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi industri makanan dan minuman termasuk frozen food ini. Ditunjang oleh perubahan gaya hidup pada masyarakat milenial saat ini, di mana mereka membutuhkan makanan-makanan convenience yang mudah dibawa kemana-mana dan praktis untuk disajikan di setiap saat dan dimanapun. Faktor kepraktisannya ini menjadi poin utama karena frozen food menawarkan solusi kepraktisan bagi para ibu yang ingin membuat masakan untuk buah hatinya tetapi tak punya waktu banyak untuk memasak atau berkutat di dapur. Tinggal dimasak sebentar atau dihangatkan saja, makanan frozen food ini sudah siap untuk disajikan. Ada beberapa manfaat dari frozen food ini, yaitu yang pertama adalah terjaganya kesegaran makanan, yang kedua mengurangi sampah makanan, ketiga hemat waktu, yang keempat aman dikonsumsi, dan yang kelima adalah tahan lama atau awet. Frozen food tersedia dalam berbagai jenis varian yang bisa menjadi pilihan keluarga. Contoh jenis frozen food yang sering ditemui misalnya dimsum, kebab frozen, nugget ayam sayur, bakso, sosis, risoles, siomay, tahu, batagor, pempek, donat beku, dan makanan berat lainnya. Apa materialnya? Bagaimana proses produksinya? Di salah satu varian menu frozen food ini yang kita ambil adalah dimsum beku atau dimsum frozen, dan cara pembuatnya adalah ada sebagai bahannya berikut ini, yaitu 500 gram atau 0,5 ekor ayam giling, 200 gram atau 14 sendok makan tepung tapioka, lalu 1 genggam udang giling, lalu 50 gram atau 1 buah wortel, 2 batang daun bawang, 2 butir telur ayam, 40 lembar kulit pangsit, 20 ml atau 1,5 sendok makan minyak wijen yang untuk bumbu, lalu ada 15 ml saus tiram, 15 ml kecap asin, 15 gram bawang putih bubuk, 10 gram saset kaldu bubuk, 0,5 sendok teh lada bubuk, 0,5 sendok teh garam. Nama saya Onyx Mareta Margaret, nomor absen 25 dari kelas 12 IPS 3. Sekarang saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan frozen food dimsum. Kalau tadi teman saya sudah menjelaskan tentang bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama itu membuat adonan dimsum, yaitu dengan cara mencampurkan ayam giling, udang giling, tepung tapioka, irisan daun bawang, dan telur yang telah dikocok. Langkah yang kedua adalah memasukkan bumbu yang telah saya sebutkan tadi pertama, dimasukkan juga dengan bumbu yang dibutuhkan seperti 20 ml minyak wijen, 15 ml saus tiram, 15 ml kecap asin, dan 1 sendok bawang putih bubuk. Lalu 10 gram kaldu bubuk, 0,5 sendok teh lada bubuk, 0,5 sendok teh garam. Lalu semuanya diaduk menjadi satu dan pastikan benar-benar tercampur dengan rata. Langkah yang ketiga adalah membungkus atau mencetak adonan. Dengan cara mengambil selembar pangsit yang sudah disiapkan, lalu isi 1 sendok makan adonan dimsum, lipat rapi, dan jangan lupa kasih topping wortel yang telah dicincang sejumput jari saja. Lalu langkah yang terakhir, langkah yang keempat adalah masak dimsum. Masak atau kukus dimsumnya selama kurang lebih 25-30 menit saja
sampai kira-kira adonan yang di dalam kulit pangsitnya telah mengeras atau telah matang. Lalu sehabis itu proses selanjutnya adalah pemakingan. Lalu yang keempat, bagaimana rencana penjualan dan sasaran pembelinya? Sasaran pembeli dari produk frozen food ini sebenarnya sangat luas. Selain itu, menjual dan memasarkan produk ini sangat mudah juga, dikarenakan cita rasa produk yang khas, berkualitas, dan harganya yang bersaing. Di era yang serba digital seperti ini, pastinya memasarkan sebuah produk bukanlah hal yang rumit. Di era yang sekarang ini, teknologinya sangatlah maju. Internet sangat ikut andil dalam kemajuan sistem pemasaran suatu produk. Oleh sebab itu, peluang usaha frozen food merupakan peluang usaha yang mudah untuk memasarkannya. Kita sebagai penjual dapat memasarkan dengan offline maupun online juga. Pemasaran secara online cukup bermodalkan sebuah smartphone yang media pemasarannya dapat melalui WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan pastinya Anda di era digital ini memiliki aplikasi chat bernama WhatsApp yang bisa dipesan melalui platform WhatsApp tersebut, atau bisa juga mempromosikan produksi ini melalui teman-teman kita yang berada di satu grup WhatsApp tersebut. Lalu kita juga berencana untuk memasarkan produk ini di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain.